Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Pasir Penglayan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas biologi sel dan molekul pada semester 4 yang diampu oleh Bapak Jasmi Mubarak. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang fungsi retikulum endoplasma beserta struktur penyusunnya. Langsung saja, tubuh terdiri dari ragam sel, salah satunya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari kata reticulum yang disadur dari bahasa Latin yang berarti di dalam sitoplasma. Adapun kata endoplasmik berarti di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma sendiri merupakan organel yang bisa ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma menjadi bagian dari sistem endomembran yang merupakan labirin membran yang berjumlah banyak sehingga melingkup separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Lalu kita akan membahas fungsi retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma yakni untuk membentuk, memproses, menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Adanya protein sangat penting sebagai pendukung berbagai fungsi tubuh. Zat ini dapat ditemui di seluruh tubuh termasuk di tulang kulit, rambut, dan otot. Dapat dikatakan bahwa sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Fungsi dari protein sendiri adalah memproduksi enzim dan hormon untuk menjaga fungsi sel dan organ-organ tubuh. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung perbaikan sel-sel tubuh yang rusak serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, proses pembentukan protein terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi. Pada tahap ini, terjadi penyalinan sebagai DNA untuk dibawa ke ribosom. Ribosom sendiri dipahami sebagai organel sel yang tersebar di retikulum endoplasma. Fungsinya untuk tempat produksi protein. Salinan DNA tersebut harus bergerak menuju ribosom, tetapi ia tidak dapat bergerak sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan penghubung atau perantara yang biasanya disebut sebagai RNA polimerase. Layaknya kendaraan, RNA polimerase akan membawakan hasil salinan DNA ke ribosom. Ketika salinan DNA diterima oleh ribosom, maka dimulailah tahap translasi. Di tahap ini, kode salinan DNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Gabungan antara asam amino ini akan menghasilkan rantai polipeptida pembentukan protein. Tidak hanya itu, fungsi retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat menyimpan kalsium dan membentuk atau membantu proses metabolisme lemak. Selanjutnya ada struktur retikulum endoplasma. Bentuk dari retikulum endoplasma yang kasar dipengaruhi oleh ribosom yang terikat dengan permukaannya. Adapun tempat pengikatan ribosom pada retikulum endoplasma kasar disebut sebagai translokon. Ribosom sendiri bukan organel yang terikat secara permanen dengan retikulum endoplasma, sebab ribosom terus-menerus akan mengikat dan melepaskan dari membran. Sementara itu, retikulum endoplasma juga membentuk lembaran membran ganda besar yang disebut sebagai aparatus Golgi. Bersamaan dengan aparatus Golgi, retikulum endoplasma akan mengangkut protein melalui vesikel yang terikat di membran. Selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis retikulum endoplasma. Melansir dari laman halosehat.com, berdasarkan tekstur dan fungsi kerjanya, retikulum endoplasma dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki tekstur yang kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar ini untuk mengambil bagian dalam sintesis protein, kemudian mengangkutnya ke bagian lain. Umumnya, setelah proses translasi, protein akan ditransfer ke organel yang disebut sebagai aparatus Golgi, yang mana ke depan bentuknya akan diubah. Protein tersebut akan diangkut ke tujuan yang tepat di dalam sel. Namun, tidak jarang terdapat protein yang tetap menempel pada membran sel atau dikeluarkan dari sel. Hal ini akan membuat ribosom yang menjadi salah satu unsur penyusunnya akan menempel pada retikulum endoplasma. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma diantaranya yakni menghasilkan dan memproses protein tertentu, serta menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Retikulum endoplasma kasar juga berfungsi untuk memeriksa kualitas protein.
Pada kadar sel darah putih tertentu, retikulum endoplasma kasar dapat menghasilkan antibodi sebagai pelindung tubuh dari kuman penyebab penyakit. Retikulum endoplasma kasar juga memiliki peran dalam memproduksi, menyortir atau mengemas, serta mengangkut protein sekretori seperti antibodi, insulin, protein pembekuan darah, kolagen, enzim, sampai musin. Protein sekretori tersebut akan dialirkan ke dalam berbagai bagian sel, di antaranya sel piala, fibroblast, sel hati, sel B limfosit, dan sel pankreas. Adapun secara terperinci, fungsi dari retikulum endoplasma kasar seperti yang tercantum dari laman sehat.com sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Ribosom sendiri melakukan perannya dan membuat protein yang akan dikirimkan ke retikulum endoplasma kasar untuk diproses lebih lanjut. Kedua, pelipatan protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar. Pelipatan tersebut berbentuk 3 dimensi dengan menambahkan karbohidrat. Setelahnya, protein tersebut siap untuk dikirim. Yang ketiga, transportasi protein siap pakai ke tempat yang membutuhkannya juga menjadi salah satu fungsi dari retikulum endoplasma. Protein ini juga bisa dikirimkan ke badan Golgi lewat vesikel untuk diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir, pemeriksaan kualitas setiap protein setelah proses pembuatannya. Proses diperiksa berdasarkan urutan dan struktur yang benar. Jika tidak sesuai dengan standar, maka protein akan ditolak dan dikirimkan kembali untuk didaur ulang. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya. Oleh sebab itu, bentuknya cenderung halus sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Fungsi utama dari retikulum endoplasma halus ini yaitu granular, yakni untuk memproduksi berbagai zat penting seperti hormon steroid dan lipid esensial. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma halus yakni menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Tidak hanya itu, retikulum endoplasma harus juga mengangkut produk retikulum endoplasma kasar ke organel seluler lainnya, terutama ke aparatus Golgi. Fungsi dari retikulum endoplasma halus lainnya yaitu ikut berperan dalam metabolisme karbohidrat hingga menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Proses inilah yang memegang peranan penting bagi sistem saraf dan sistem otot. Retikulum endoplasma halus juga memproduksi karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Bagian ini juga memiliki fungsi sebagai area peralihan yang akan mengalirkan produk hasil retikulum endoplasma ke berbagai tempat yang membutuhkannya. Tugas dari retikulum endoplasma halus juga bekerja untuk membentuk proses detoksifikasi senyawa tertentu pada hati, kontraksi hati, dan memproduksi hormon laki-laki dan hormon perempuan. Terdapat jenis khusus dari retikulum endoplasma halus yang bernama retikulum endoplasma sarkoplasmik. Retikulum endoplasma biasanya terletak pada otot polos dan otot lurik. Adapun letak retikulum endoplasma halus terdiri dari tubulus, yakni di dekat pinggiran sel. Tabung-tabung tersebut bercabang dan membentuk jaringan berupa retikuler. Tidak hanya itu, retikulum endoplasma halus juga membuat area melebar yang bentuknya mirip dengan kantung. Struktur inilah yang membuat permukaannya menjadi lebih luas sehingga akan meningkatkan kerja retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, pendekatan aplikatif untuk profesi kesehatan fungsi retikulum endoplasma. Dikutip dari laman sehat.com, sejumlah fungsi retikulum endoplasma halus bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama itu ada pengaturan ion kalsium, sintesis dan metabolisme baik untuk steroid maupun lipid sebagai tempat menyimpan enzim ion dan steroid, metabolisme karbohidrat, sintesis membran, detoksifikasi obat, dan yang terakhir transportasi lipid dan protein yang baru disintesis dari retikulum endoplasma kasar ke lokasi lain baik di dalam ataupun di luar sel. Adapun fungsi retikulum endoplasma halus yang bervariasi berdasarkan jenis selnya seperti yang terangkum dalam laman sehat.com. Yang pertama ada pada jenis sel otot tertentu. Retikulum endoplasma halus menyimpan ion kalsium. Adapun pelepasan ion kalsium ini dapat menghasilkan kontraksi otot. Yang kedua, pada sel hati, retikulum endoplasma berfungsi sebagai
detoksifikasi karena mengandung enzim yang dapat menonaktifkan racun berbahaya, seperti dari sisa metabolisme dan obat-obatan. Yang ketiga, pada jenis sel tumbuhan tertentu, retikulum endoplasma halus memberikan fasilitas hubungan antara sel-sel yang berdekatan melalui plasmodesmata. Yang keempat, dalam organel retikulum endoplasma juga mampu membantu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis yang dipahami sebagai proses produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Proses ini umumnya terjadi di organ hati. Dan yang terakhir, retikulum endoplasma juga berperan dalam sel-sel organ reproduksi, yakni menghasilkan hormon steroid seperti testosteron dan estrogen. Selanjutnya, perbedaan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus memiliki perbedaan dalam hal ada atau tidaknya ribosom. Nah, retikulum endoplasma tersusun atas membran ganda yang terdiri dari ribosom. Adapun retikulum endoplasma halus tidak mengandung ribosom. Ia hanya terdiri dari lembaran-lembaran tubular yang melingkar dan saling mengunci. Jika ditinjau dari asalnya, retikulum endoplasma kasar berasal dari membran inti. Sementara itu, retikulum endoplasma halus berasal dari retikulum endoplasma kasar yang mengorbankan ribosom. Letak retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berbeda di dalam sel. Retikulum endoplasma kasar terletak di dekat sitoplasma sel eukariotik, sedangkan retikulum endoplasma halus cenderung terletak di dekat membran sel. Demikian pembahasan tentang fungsi retikulum endoplasma hingga jenis-jenisnya. Semoga pembahasan di atas dapat menambah wawasan dari yang menonton dan juga bagi saya sendiri. Demikian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.